Meskipun binatang suci ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang dan tidak kejam, tidak. Bukan berarti mereka tidak punya limpa. Kamu bisa menjinakkannya tanpa paksaan. Petik 2. Tetapi jika Anda menggunakan kekuatan, inilah akhirnya, karena air laut di laut sangat beracun. Selama ada luka, akan sulit sembuh. Jika kamu berani mengandalkan kemampuanmu untuk membunuh tanduk suci ini, kita semua akan mendapat masalah. Mereka yang dalam bahaya, di lautan tinta ini, binatang suci ini adalah tuannya. Petik 2. Semua orang mendengarkan kata-kata pria itu dan terdiam untuk menjinakkan kura-kura paviliun. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan, jadi akan jauh lebih sulit. Orang-orang ini benar-benar cuek. Jika kekuatan bisa digunakan, maka tidakkah semua ahli ini bisa menggunakan binatang suci sebagai tunggangan? Pengakuan binatang suci ini sangat metafisik. Saya mendengar bahwa mereka tidak hanya harus ditaklukkan, tetapi juga ideologi harus diakui oleh binatang suci ini. Zhou Tai memandang biksu yang meninggal secara tragis, dan mendengus dingin. Kematian seorang biksu tidak lebih dari masalah sepele bagi orang lain. Lagi pula, di dunia manusia, ada pertempuran setiap hari, dan biksu mati setiap hari. Jika tidak ada di kapal roh saat ini, mungkin banyak orang juga untuk beberapa hal sepele. Bertarung. Tapi ini di kapal roh, jika ada pertarungan nyata, perahu roh tidak tahan, dan semua orang akan menderita karenanya. Oleh karena itu, pertempuran tidak diperbolehkan di kapal roh ini, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya. Dan berkelahi dengan orang-orang. Setelah mengetahui hal ini, beberapa biksu tidak dapat menahan diri untuk melompat dari kapal roh, ingin menjinakkan kura-kura baru sebagai tunggangan. Para beku ini melompat ke atas cangkang kura-kura suci hanya berteriak, dan kemudian membawa para beku bolak-balik di lautan tinta. Angin kencang, ombak, dan turbulensi menyebabkan banyak biksu jatuh ke lautan tinta. Para biksu yang jatuh ke air melompat kembali ke perahu roh satu demi satu, tetapi wajah semua orang sangat jelek. Terlihat memang ada semacam racun di dalam air laut tinta. Melihat itu meskipun orang-orang ini jatuh ke dalam air, mereka tidak terlalu menderita kerusakan besar, begitu banyak orang yang melepaskannya. Tenang, jika Anda bisa menjinakkan binatang suci, itu adalah hal yang sangat mulia. Banyak biksu melompat dari perahu roh satu demi satu, yang juga membuat puluhan kura-kura suci memiliki seorang biksu. Samurai, kura-kura suci membawa para biksu, terus melompat dan berenang, menyebabkan kapal roh berhenti. Melihat pemandangan ini, lelaki berjubah gosip menghela nafas panjang, karena kapal roh dibungkus oleh kura-kura suci lagi, dan dia tidak tahu kemana dia akan kembali. Jika Anda tersesat di atas lautan tinta, itu akan berakibat fatal. Namun segera, para biksu ini juga kembali ke kapal roh dengan panik, tidak ada yang berhasil menjinakkan penyu suci. Saudaraku, bisakah kamu menjinakkan penyu suci ini? Gao Qilan memandang Chen Ping, berkedip dan bertanya. Di depan Zhou Tai, Gao Qilan memanggil saudara Chen Ping, tetapi saudara inilah yang hampir tidak membiarkannya pergi. Hati Chen Ping meleleh. Meskipun Gao Qilan sedingin es di depan orang lain, ditambah dengan aura sedingin es di tubuhnya, orang lain tidak berani mendekat dengan mudah. Tapi di depan Chen Ping, Gao Qilan berubah menjadi wanita kecil. Karena dia memilih untuk mengikuti Chen Ping, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Chen Ping. Saya tidak punya ide. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci, lagi pula, dia belum pernah mencobanya. Meskipun dia juga memiliki aura orc di tubuhnya, kura-kura suci ini berbeda dari monster-monster itu, dan Chen Ping tidak tahu apakah aura orc di tubuhnya berpengaruh pada kura-kura suci ini. Sekelompok sampah, biarkan aku melakukannya. Diiringi dengan teriakan dingin, Penatua hantu gunung iblis melangkah maju mengenakan jubah hitam. Melihat penatua hantu gunung iblis, banyak orang menyingkir satu demi satu. Bung, wajahnya menjadi sangat jelek. Lagi pula, dialah yang menamparkan dua pengawalnya dan seorang pelayan sampai mati di dermaga. Melihat ekspresi Zhou Tai, Chen Ping bertanya dengan bingung, apakah kamu masih takut pada orang tua ini? Orang yang membunuhmu, kurasa kamu tidak berani berbicara. Zhou Tai segera terlihat tidak senang ketika mendengarnya, dan mendengus dingin, bagaimana aku bisa takut padanya?
Keluarga Zhou kami ada di sini, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Petik 2. Aku hanya tidak ingin melakukan apapun di dermaga, dan mengacaukan waktu untuk melaut. Saat kapal roh kembali ke pantai, aku akan mengambil nyawa orang tua ini. Zhou Tai tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Gao Qilan. Begitu Zhou Tai selesai berbicara, Penatua Hantu Gunung Iblis sepertinya telah mendengarnya, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Zhou Tai. Ketika mata Mosan Guilao yang menakutkan memandang Zhou Tai, itu membuat Zhou Tai merasakan hal yang sama di mana-mana, dan keringat dingin langsung mengalir keluar dari dahinya. Tapi Penatua Hantu Gunung Iblis tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melompat dan melompat dari perahu roh. Melihat Hantu Gunung Iblis melompat dari perahu roh, Zhou Tai menyeka keringat dingin. Apa identitas lelaki tua ini yang membuatmu berkeringat dingin? Chen Ping memandang Zhou Tai sambil tersenyum dan bertanya. Zhou Tai berhenti menyombongkan diri, tetapi berkata, orang tua ini adalah hantu tua dari Gunung Iblis. Naga itu melihat kepala tetapi tidak melihat ujungnya, dan metodenya sangat kejam. Saya mendengar bahwa orang ini memakan hati seorang anak ini terlalu menakutkan.